Cuma kayak gitu aja. Yang lain makan steak, makan daging, minumnya mungkin kopi, minumnya mungkin jus. Yang di sana cuma makan roti tipis kecil sama air putih. Kenapa kok kamu sampai perhatikan gitu? Hitler bilang, yang lain cacing, yang satu itu naga yang berbahaya. Dia bilang, kalau aku jadi pemimpin besok, pastikan habis semua orang Yahudi. Hitler sampai bilang seperti itu. Dan tidak tahu kenapa, tapi ada satu ketakutan dalam diri Hitler. Dia lihat orang Yahudi, dia takut sekali. Dia coba basmi sekian ribu orang Yahudi mati di kamar gas. Tapi sampai Hitler sendiri mati, hari ini Yahudi masih ada. Kenapa? Karena Abraham, the Hebrew, the man from the other side, orang yang berdiri dari sudut pandang yang berbeda. Nah, saudara, kita ingat kemarin bagaimana supaya kita menjadi the man from the other side, orang yang berdiri di sudut pandang yang berbeda. Lihat ayat 14. Kejadian 14 ayat 14 saya bacakan. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh mereka, mengalahkan mereka dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Demi dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi kuncinya di ayat 14 tadi, Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Jadi untuk kita bisa menjadi the Hebrew, orang Ibrani, orang yang berdiri pada sudut pandang yang berbeda, ketika yang lain menyerah, orang Ibrani akan terus maju. Ketika yang lain berkata ini sulit, orang Ibrani akan terus menang. Kuncinya terlatih. Kita ingat kemarin bahwa kita ini hidup di dunia. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri melatih bangsa Israel untuk berperang. Kita pun dilatih oleh Tuhan untuk berperang tiap hari. Berperang melawan kedagingan, menaklukkan keinginan daging. Saudara, musuh paling berat sebenarnya itu bukan menghadapi setan, tapi menaklukkan keinginan daging, menaklukkan keinginan diri sendiri. Ayat 2 Korintus 10 ayat 4 bilang apa? Dan senjata perjuangan kami bukan senjata perjuangan yang menggunakan senjata perjuangan dunia, tetapi kami menggunakan doa dan kuasa untuk merobohkan setiap siasat, setiap benteng, dan menawan setiap pikiran untuk ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Jadi pikiran itu medan pertempuran. Kita berperang dalam pikiran kita. Antara kita mau ikut kehendak Tuhan, atau kita mau ikut keinginan daging, keinginan dosa. Itu di pikiran. Jadi kita harus terus dilatih oleh Tuhan. Lalu yang kedua, dilatih apa? Dilatih untuk menghadapi peperangan kehidupan. Kita berdagang. Kalau orang pedagang, musuhnya pedagang. Nah mungkin pedagang, saya pedagang sepeda, musuhnya bakul telo. Itu tidak mungkin, tidak ada hubungannya. Apa hubungannya pedagang sepeda dengan pedagang telo? Kalau pedagang sepedanya lapar, beli telo bisa. Kalau pedagang telonya mau muter ke telonya, beli sepeda dulu buat ngangkut telonya juga bisa. Tapi pedagang sepeda, musuhnya sepeda. Telo, musuhnya pedagang telo. Itu juga kalau pendeta, musuhnya yang ngomong nggak boleh. Nggak boleh lah ya. Pendekar. Ya, kalau di sini tidak ada, dan jangan sampai ada, serius. Karena banyak pendeta, maksudnya pendeta saya lihat di mana-mana, di Jogja ya ada beberapa. Jadi kalau orang mau datang ke ini bantu pelayanan di sini, pendetanya udah bilang jangan, nggak boleh. Nanti kamu disesatkan, atau nanti kamu diambil, tarik sana. Kamu ditumbuhkan di sini, harusnya nanti juga yang menikmati gerejanya sini. Belum pernah baca Alkitab ya. Kalau Alkitab bilang
Tuhan Yesus kan bilang gini, kamu menuai di mana di tempat kamu tidak menabur. Artinya kalau kita aja, firman Tuhan berkata menuai di tempat kita tidak menabur, artinya kita juga harus siap dituai di tempat di mana kita menabur. Jadi kalau kita mungkin merasa, oh aku yang nabur, aku yang mempertobatkan orang itu, aku yang wis nginjili angel-angel, oh aku yang sudah ini begini-begini, oh sekarang dia malah masukin tidak ke gereja, kok malah ke gerejanya si dia gitu kan. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi kita tidak boleh marah, karena firman Tuhan berkata apa yang kita lakukan, Yesaya 26 ayat 12, apa yang kita kerjakan Roh Kudus yang melakukan. Jadi kalau kita dipakai Tuhan udah mempertobatkan jiwa, dipakai Tuhan menginjil, dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang, jangan pernah sekali-kali bilang aku semua itu anugerah Tuhan. Amin. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau sampai kepalanya jadi besar, nah, kepalanya jadi besar, ganti helmnya. Helm ukurannya mungkin harus bikin sendiri, dan cari helm yang ukuran besar sekarang sulit. Jadi mending nggak usah besar-besar kepala, biar berbesar hati aja. Besar hati, sabar, legowo. Orang mau gimana ya sudah bersyukur, gitu kan. Jadi terlatih, dilatih menjadi terlatih. Nah, kalau sekarang sudah ikut, jadi yang pertama kita harus menjadi orang yang terlatih dan siap dilatih untuk menjadi orang yang terlatih. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua. Ini apa yang Tuhan sampaikan untuk hari ini. Jadi bagaimana kita menjadi raja, to be kings. Nah, ya, tadi Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Yang pertama nanti saudara baca, saya bacakan ayat 20 ya. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lalu ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Lalu saudara baca lompat ke ayat 23, Abram berkata kepada Raja Sodom, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Lompat supaya kamu dapat jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Nah, Abraham memberikan persembahan setelah menang mengalahkan Kedorlaomer. Kan Abraham dapat jarahan. Dia perang, dia menang, dia dapat jarahan. Nah, Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Nah, ini saudara harus ngerti, Melkisedek itu sebenarnya lambang dari Yesus sendiri. Kalau saudara baca nanti Ibrani ayat 7 sampai 17 dan Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, catat aja. Melkisedek itu berbicara tentang Yesus, karena Yesus itu disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi Abraham dia beri perpuluhan. Tapi yang luar biasa gini, tadi dikatakan Abraham ini dapat jarahan, tetapi di Abraham tidak mau ngambil jarahannya. Dia berkata pada Raja Sodom apa? Raja Sodom kan bilang gini, udah orang-orangku aja balikin, hartanya buat Abraham aja, ambil kamu aja tidak apa-apa. Tapi Abraham bilang, tidak. Jangan kamu berkata, aku membuat Abraham kaya, aku kembaliin semua, aku tidak ambil hartamu. Abraham tidak terima harta dari Sodom, tapi Abraham beri perpuluhan. Banyak orang hari ini bisa memberi kepada Tuhan dari kelebihan kalau sudah dapat. Kalau mungkin sudah diberkati Tuhan bisa beri perpuluhan. Tetapi Abraham memberi tanpa dia menerima. Dia tidak mau ambil jarahan, tapi dia beri perpuluhan kepada Melkisedek. Tuhan Yesus mengajarkan apa, saudara? Yang lain memberi dari kelebihannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh hidupnya diberikan. Hari ini yang Tuhan cari adalah orang yang berani memberi dari kekurangannya. Orang memberi dari kelimpahannya itu biasa, tapi orang yang berani memberi dari kekurangannya, to be the king and priest, menjadi raja dan menjadi imam. Kalau saudara baca lagi Abraham, ketika itu dia dihadapkan kepada ujian, Tuhan berkata, bawa anakmu yang tunggal Ishak, persembahkan di Gunung Moria. Mari coba saudara lihat, ini ada satu firman Tuhan yang luar biasa. Kejadian ayat
22, Kejadian pasal 22. Nanti saudara baca di rumah ayat 1 sampai terakhir. Tapi karena ini waktunya tidak cukup, saya lompat-lompat saja. Jadi mana yang penting ini yang saya bacakan. Ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal. Ingat, hari itu Abraham sudah tidak tinggal bersama Ismail. Ismail sudah disuruh pergi, karena firman Tuhan berkata yang akan menerima janji sebagai keturunanmu adalah keturunan yang berasal dari Sarah, keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut sebagai keturunanmu. Jadi waktu itu Ismail sudah disuruh pergi, Abraham sudah tidak punya anak lagi selain Ishak. Pada waktu itu Tuhan berkata, berikan anakmu. Artinya kalau waktu itu Abraham benar-benar memberikan, dan Tuhan tidak beri balik itu Ishak, tidak dikembalikan Ishaknya. Artinya Abraham tidak punya anak lagi, habis tidak punya keturunan. Tapi coba lihat tadi ayat kelima, saudara. Ini satu hal yang menarik ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kata sembahyang ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sebagai worship. Kalau kita hari ini kita menyembah Tuhan, kata yang sama hari ini kita bilang kita menyembah Tuhan, worship. Kita menyembah Tuhan, sembahyang. Itu kata itu pertama kali dipakai, ditulis di ayat ini. Jadi kalau saudara baca seluruh kitab Kejadian, kata sembahyang, kata menyembah Tuhan itu pertama kali ditulis di Kejadian 22 ayat 5. Ini namanya kalau orang bilang the law of the first mention, hukum penyebutan yang pertama kali. Di Alkitab ini kalau saudara baca selalu ada waktu di mana satu kata itu pertama kali dipakai, satu kata itu pertama kali ditulis. Nah itu adalah kata the law of the first mention, hukum penyebutan yang pertama kali. Dan kata sembahyang, kata menyembah Tuhan, itu pertama kali ditulis di ayat ini. Nah yang luar biasa gini, hari ini gereja itu sudah melenceng jauh, saudara. Sudah kehilangan jauh makna dari kata menyembah. Hari ini gereja kalau kita dengar istilah menyembah, oh mari kita menyembah Tuhan, kita selalu dengan gampang apa? Kita nyanyi, kita berbahasa roh, kita berlutut, mungkin ketika kita dilawat Tuhan kita menangis, kita menikmati hadirat Tuhan, itu menyembah. Tetapi kata menyembah Tuhan pertama kali itu Abraham, dia pertaruhkan anaknya yang tunggal. Dia bawa korban yang paling berharga dari hidupnya. Abraham bawa Ishak. Segalanya yang dia punya itu ada di Ishak. Karena kalau orang bilang mau sugih kayak apapun, kalau tidak punya anak siapa yang mewarisi? Betul? Abraham bawa satu-satunya anaknya yang tunggal, Ishak, dia bawa untuk dikorbankan. Dan dia berkata kepada bujangnya, tunggu di sini, kami akan sembahyang, kami akan menyembah Tuhan. Kata menyembah Tuhan pertama kali ditulis di Alkitab. Abraham membawa Ishak. Sampai hari ini orang Ibrani, orang Yahudi itu punya satu keistimewaan. Ketika mereka menyembah Tuhan, tidak pernah lepas dari yang namanya korban, keimaman. Kalau Tuhan mengangkat kita menjadi raja, tapi juga menjadi imam, selalu harus ada korban. Saudara baca nanti di ayat-ayat selanjutnya di kitab Keluaran, orang Mesir mengatakan